Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Murjianto. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya pelajari beberapa hari terakhir, yaitu mengenai booster converter atau DC to DC step up. Di sini saya mempelajari rangkaian cara kerja dan komponen utama yang terlibat di dalam konverter ini. Nah, diharapkan nantinya pada robot OP3 hanya menggunakan satu baterai, yaitu baterai 12 volt sebagai inputan kepada OpenCR 1.0 dan kemudian di step up menjadi 19 volt agar dapat menjadi inputan untuk Intel NUC atau Intel NUC. Jadi hanya menggunakan satu baterai 12 volt dan tidak menggunakan baterai 19 volt yang ada di belakang robot, di mana nantinya dapat mengurangi beban di bagian belakang robot dan memungkinkan robot agar bergerak lebih seimbang. Kemudian di sini langsung saja ke PPT-nya. Boost converter DC to DC step up. Material apa saja yang digunakan? Itu sebuah satu IC Etini 85, kemudian satu buah IRLZ4N atau MOSFET N channel, kemudian satu buah koil atau lilitan atau induktor sebesar 100 mikrohenry, kemudian dua kapasitor 47 mikrofarad, kemudian satu potensiometer 100 kilo ohm, kemudian satu Schottky diode, satu N5819 dan beberapa resistor, kemudian dengan PCB terminal. Kemudian lanjut ke serangkaiannya. Nah, kemudian bagaimana cara rangkaian konverter ini bekerja? Ini di sini saya ibaratkan ini. Di saya punya sebuah baterai, katakanlah di sini 5 volt, kemudian saya hubungkan ke lilitan atau induktor atau coil L. Kemudian saya hubungkan ke switch juga. Nih. Kemudian ketika terdapat arus dari ketika terdapat arus dari sini mengalir, mengalir, mengalir melalui lilitan dan oh ya sebelumnya jika saklarnya tertutup ya atau saklarnya aktif on, maka arus yang melewati L ini tadi akan membangkitkan sebuah medan magnet, singkat MM, atau kita singkat MM. Nah, medan magnet. Nah, kemudian apabila saklarnya ini dibuka dan yang tadinya ada medan magnet kemudian menjadi tidak ada medan magnet, maka di sini akan mengakibatkan yang namanya atau membangkitkan voltase. Ya, bangkit voltase. Namun dari pembangkitan voltase ini polaritasnya terbalik. Yang tadinya di sini plus menjadi di sini yang positif, kemudian di sini yang negatif. Nah, ketika medan magnet ini menghilang, suatu medan magnet ini menghilang, di sini diibaratkan adanya
atau diibaratkan adanya baterai dengan polaritas yang sama seperti ini tadi, plusnya di sebelah kanan, ini. Nah, kemudian dari sini tadi itu pas nantinya akan terdapat yang namanya VL atau tegangan lilitan atau tegangan koil. Nah, kemudian nanti di sini akan ada yang namanya Vout. Vout sendiri merupakan gabungan dari V sumber ditambah dengan VL. Apabila di sini diibaratkan VL-nya adalah 3 volt, maka Vout-nya adalah 8 volt. Ya, jika tadi diibaratkan VL-nya adalah 3 volt, maka VS ditambah VL 5 ditambah 8, 5 ditambah 3 adalah 8 volt. Vout-nya adalah 8 volt. Nah, kemudian kita masuk ke rangkaian. Oke, kita masuk ke rangkaian. Nah, sebuah IC osilator di dalamnya jika digambarkan itu terdapat sebuah transistor. Transistornya adalah transistor NPN. Nah, untuk kolektornya ini terhubung ke positif ini, ya terhubung ya. Positif. Kemudian emiternya sini terhubung ke ground. Nah, kemudian di belakang sini ini ada yang namanya IC pembangkit tegangan. IC pembangkit. IC pembangkit frekuensi. Maaf, maaf. Nah, di sini dia itu mengakibatkan transistor menjadi on off. Jadi diibaratkan seperti switch. Nah, ketika kondisi on, terdapat arus yang mengalir sini, dari sini ke sini, ke sini, ke sini, terus kemudian masuk ke dalam kolektor dan kemudian masuk ke keluar ke emitor dan emitor ke ground, maka akan menghasilkan medan magnet pada L ini. Nah, kemudian jika saklarnya di-off-kan atau saklarnya terbuka, maka tegangan maka medan magnet yang tadi di sini akan discharge dan membangkitkan tegangan dengan polaritas yang terbalik. Atau seperti tadi dapat diibaratkan menjadi sebuah baterai. Nah, ini. Nah, sini terdapat VL atau tegangan lilitan. Katakanlah sini tadi V sumbernya adalah 5 volt. Kemudian eh, VL-nya adalah 10 volt. Maka outputnya tadi, V out-nya adalah 15 volt. Karena 5 ditambah 10 outputnya ya. Kemudian lanjut, di sini terdapat, di sini terdapat sebuah rangkaian feedback. Nah, rangkaian feedback ini nanti bakal masuk ke ini, pembangkit frekuensinya. Akan masuk ke sini. Nah,
Feedback ini dapat mempermainkan frekuensi, menambah atau mengurangi frekuensi yang mengakibatkan transistor bekerja on off sesuai dengan instruksi dari frekuensi ini tadi. Nah, tegangan yang dihasilkan di sini tadi itu dapat bervariasi. Bisa 10, bisa di bawah 10 volt. Nah, tegangan feedback ini tadi, oh sorry sorry, potensi ini tadi, potensiometer yang ada di sini, yang ada di rangkaian feedback, ini diibaratkan sebagai pengatur atau adjuster. Maka output yang dihasilkan itu dapat turun dan naik. Output yang paling kecil adalah 5 volt karena sumber tegangannya. Dan output yang paling besar adalah 15 volt. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya dioda, diode. Kegunaan dioda ini apa? Eh, Jika tidak ada dioda, ketika transistor switch on, nah, yang tadinya ada setrum di sini, ada setrum di sini nih, yang ditampung di kapasitor, dia itu akan tidak ngebuang ke sini, tidak ngebuang ke beban Vout ini. Dia akan kembali ke sini, ini ibaratkan tidak ada dioda ya. Kemudian masuk ke sini, nah keluar ke sini, nah dibuang ke ground yang sini. Kita tidak mau itu. Maka dari itu eh, di diberilah dioda, diberilah dioda ketika setrum di sini positif, dia mengalir ke sini, ke sini, ke sini, ke sini sampai ke kapasitor, dan ketika transistor dalam keadaan on, nah, arus hanya mengalir dalam satu arah, dalam satu arah. Nah, arus arus dari kapasitor tidak dapat kembali ke sini, tidak dapat kembali ke sini, dan hanya bisa keluar melalui beban yang ada di sini. Nah, itulah fungsi dari dioda. Kemudian selanjutnya, ini mungkin rangkaian skematik. Mungkin ada perbedaan sedikit kalau di rangkaian ini boosternya dapat diprogram atau dapat digunakan dengan mengkonfigurasi program. Nah, programnya seperti apa? Programnya akan saya lihatkan. Jadi programnya seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi. Namanya saya jelaskan yang ini saja. Nah, sini terdapat fungsi while. Kode ini merupakan perulangan yang akan terus berjalan selama nilai potensiometer lebih besar daripada nilai umpan balik atau feedback. Yang berarti perulangan ini akan terus berjalan selama voltage yang diinginkan dari potensiometer lebih tinggi dari voltage yang telah dihasilkan oleh boost converter atau feedbacknya. Nah, kode program ini digunakan untuk meningkatkan voltase keluaran dari booster converter secara bertahap hingga mencapai atau mendekati voltage yang diinginkan yang sesuai dengan nilai potensiometer. Untuk kode yang di bawahnya ini merupakan kebalikan dari kode yang di atas tadi. Apabila kode yang di atas tadi untuk meningkatkan, maka kode yang di bawah ini untuk menurunkan tegangan agar sesuai dengan nilai potensiometer. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.